Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Seandainya seorang murid mengetahui hakikat wirid Thariqah Qarqari, tentu ini berbicara tentang seorang murid Thariqah Qarqariyah. Seandainya dia mengetahui hakikat wiridnya yang telah dia terima di dalam Thariqah Qarqariyah ini, itu adalah wirid yang diberi izin atau al-wiridul ma'dzun, wirid yang telah diberi izin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shafahani aw shafaha man shafahani la tamassuhun nar." Barang siapa yang bersalaman denganku atau orang yang bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku. Jadi orang yang bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak disentuh oleh neraka. Jadi ketika berbait itu dia bersalaman. Kalau laki-laki bersalaman, tangan murid menyentuh tangan syekhnya. Kalau perempuan tidak bersalaman, biasanya dikasih, kalau sepengalaman saya kemarin dikasih tongkat. Jadi melalui tongkatnya. Tongkat itu tidak menyentuh ke murid perempuan yang berbait, tapi diberikan. Jadi cedera atau kekurangan atau persoalan itu ada di dalam i'tikad murid atau keyakinan seorang murid, bukan di dalam wirid Thariqah Qarqariyah ini. Di cederanya itu. Nah, seorang murid yang datang untuk menerima wirid, tetapi murid itu tidak mempunyai pengagungan kepada wiridnya dan tidak memiliki keinginan untuk naik dan menuju dunia yang lebih tinggi di dalam hadirat Allah dan hadirat Mustafa. Nah, inilah kecelakaan atau musibah yang besar bagi seorang murid ketika dia tidak mempunyai pengagungan terhadap wiridnya dan tidak mempunyai niat keinginan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa taala dan hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah bagi seorang murid. Nah, jadi itulah keadaan seorang murid. Setiap murid itu sesuai derajat keimanannya. Tentu saja iman ini adalah manifestasi dari maqam iman atau level iman, tingkat iman, yaitu rukun-rukun iman yang 6. Rukun iman ada 6. Nah, itulah inti thariqah sebenarnya. Jadi ketika Anda mendengar thariqah atau tarikat atau at-thariqah, kan ada syariat thariqah. Nah, ketika mendengar thariqah itu maksudnya adalah iman. Maksudnya adalah cabang-cabang keimanan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan, bahwa iman itu adalah 70 cabang lebih. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bid'atun wa sittun, 60 cabang lebih. A'laha la ilaha illallah, cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Sedangkan cabang terendah dari iman itu adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari thariq, dari jalan. Maksudnya
menghilangkan adha, menghilangkan gangguan. Gangguan itu adalah nafsu fitorik di jalan, di dalam thariqah maksudnya. Jadi imatatul adha ini adalah menghilangkan nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah di dalam thariqah, itu dihilangkan. Jadi imatatul adha anit thariq, menghilangkan adha, gangguan ini adalah nafsu. Menghilangkan diri, maksudnya menghilangkan diri Anda dari thariqah, dari ketika berada di dalam thariqah maksudnya. Jadi ini sangat penting. Jika tidak memiliki niat seperti ini, menghilangkan nafsu di dalam ketika menjalankan thariqah, maka seakan-akan tidak melaksanakan apapun gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi itulah thariqah. Jadi ketika Anda mendengar thariqah atau at-thariq atau jalan spiritual atau jalan ruhani atau jalur atau perjalanan ruhani, perjalanan spiritual, maka itu adalah cabang-cabang keimanan. Ketika Anda mendengar thariqah, mendengar jalan spiritual, latihan spiritual, latihan ruhani, maka itu adalah seseorang atau seorang manusia, seorang murid yang mempelajari cabang-cabang keimanan. Ketika kami atau Anda berkata cabang-cabang keimanan, berarti itu adalah ilmu cabang ini, cabang itu, cabang demikian. Jadi ilmu ini, ilmu itu, ilmu demikian. Jadi ini adalah tentang ilmu atau cabang-cabang keimanan, ilmu iman. Jadi itu adalah universitas yang memuat 70 lebih cabang, atau universitas yang memuat 70 lebih ilmu keimanan, di mana cabang yang paling tinggi atau ilmu yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan cabang atau ilmu yang paling rendah adalah imatatul adha anit thariq, menjauhkan gangguan dari jalan, menjauhkan nafsu, menjauhkan diri, menjauhkan jiwa-jiwa rendah dari thariqah, dari jalan ketika berada di dalam thariqah ini. Jadi seorang murid di awal cabang, di cabang yang pertama itu adalah menghilangkan atau menyingkirkan gangguan dari thariqah, maksudnya dari jalan, maksudnya menghilangkan nafsu ammarah, nafsu dari jalan. Jadi ini mulai memperbaiki jiwanya, mulai memperbaiki dirinya, mulai mendidik jiwanya, mendidik nafsunya, sehingga seorang murid mendidik jiwanya itu, mendidik nafsunya dengan cabang-cabang keimanan tersebut, dengan keilmuan-keilmuan keimanan tersebut, sehingga dia naik dari satu cabang ke cabang yang lain, terus naik dari satu cabang hingga dia sampai kepada cabang yang paling tinggi, yaitu kalimatut tauhid. Lalu bagaimana kalimatut tauhid ini? Nah, insyaallah penjelasan agak terperinci dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.